Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ilham, NIM 1902010 146. Saya akan memaparkan materi sebagai pemenuhan tugas dari bimbingan konseling pendidikan. Nah, langsung saja kepada pembahasan, yaitu tema yang pertama itu adalah miskonsepsi bimbingan konseling dalam masyarakat. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, pada bagian pertama itu adalah pengertian bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seseorang ataupun orang individu, seorang individu baik remaja maupun yang dewasa. Nah, adapun pokok-pokok pengertian dari bimbingan mencakup hal yaitu bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu adalah proses pemberian bantuan kepada seorang individu. Yang ketiga itu adalah bimbingan diberikan kepada seorang individu dapat 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 dari berbagai segi fisik individu yang normal, secara fisik ataupun secara jasmaninya ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu adalah bimbingan diberikan kepada tenaga yang ahli, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang terlatih dalam bidang bimbingan dan konseling serta memperoleh sertifikasi yang berwenang. Nah, bagian B-nya itu adalah miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Nah, adapun yang mencakup miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat yaitu adalah bimbingan dan konseling dipisahkan sama sekali dari pendidikan, dianggap bukan seorang guru. Atau yang kedua itu adalah bimbingan dan konseling dianggap polisi sekolah untuk mendidik seorang siswa atau membina. Selanjutnya itu adalah bimbingan dan konseling menangani orang yang sakit atau kurang normal. Yang selanjutnya itu adalah menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling sebagai pekerjaan dokter ataupun psikiater. Dan juga bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat tendensial. Nah, materi yang kedua itu adalah definisi bimbingan dan konseling dari berbagai sudut pandang dan perbedaan bimbingan dan konseling. Bagian A itulah pengertian bimbingan dan konseling. Secara umum, kata bimbingan konseling berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance, dari kata kerja to guidance yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu seseorang. Jadi dapat kita tarik secara umum bahwa dapat diartikan sebagai bantuan atau tuntunan kepada seseorang individu yang membutuhkan tuntunan atau pertolongan yang bermakna bimbingan konteksnya sangat psikologis. Nah, bagian B-nya itu adalah ayat dan hadis mengenai bimbingan dan konseling. Nah, dalam ayat Quran surah Al-Asr, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar, yang artinya sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta menaati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, bagian C-nya itu adalah perbedaan bimbingan dan konseling. Nah,
bimbingan sendiri bersifat preventif, sedangkan konseling cenderung penyembuhan atau perbaikan. Nah, bimbingan membantu orang tersebut dalam memilih jalan alternatif, sedangkan konseling cenderung mengubah perspektif untuk membantu mendapatkan solusi sendiri. Nah, bagian ketiga atau materi ketiga itulah kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan dan jenis-jenisnya. Bagian A yaitu kedudukan atau posisi bimbingan konseling dalam dunia pendidikan. Adapun ayatnya itu dalam Quran surah At-Toha ayat 4 yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, bagian B-nya itu adalah posisi bimbingan dan konseling dalam konteks KTSP atau kurikulum. Di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP di lingkungan pendidikan dasar menengah yang berkaitan dengan masalah bimbingan dan konseling, disebutkan bahwa pengembangan diri bukanlah merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh seorang guru. Pengembangan diri memberikan tujuan kepada kesempatan pada peserta didik untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan atau bakat dan minat seorang siswa. Bagian C-nya itu adalah bimbingan, jenis-jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling ada berbagai macam. Yang pertama itulah layanan orientasi. Layanan orientasi ini agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, berfungsi sebagai pemecahan dan pemahaman, pencegahan dan pemahaman. Yang kedua itulah layanan informasi. Nah, layanan informasi adalah peserta didik menerima informasi atau memahami berbagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, kurir, pendidikan lebih lanjutan. Nah, yang ketiga itu adalah layanan pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting, itu layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap atau kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan seorang siswa tersebut. Nah, materi yang keempat itu adalah tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan dan bimbingan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah memberi bimbingan kepada seorang individu atau kelompok agar berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna. Jadi tujuan secara umum itu bimbingan konseling ini adalah membantu individu atau menjadi insan yang berguna dalam kehidupan dan memiliki berbagai wawasan, intervensi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, fungsi bimbingan dan konseling. Berbicara tentang fungsi, yaitu adalah membantu siswa agar dapat memahami potensi dalam dirinya dan membantu siswa mendapatkan program studi yang sesuai dengan bakatnya atau minat seorang siswa tersebut. Nah, membantu juga konseling yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, materi yang kelima itulah prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, pengertian prinsip bimbingan dan konseling yaitu adalah sebagai permulaan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal yang baik, hal-hal baik yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Nah, bimbingan konseling membutuhkan suatu prinsip atau aturan-aturan tertentu dalam menjalankan program pelayanan bimbingan ini.
Nah, bagian B itu adalah prinsip bimbingan dan konseling. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan konseling hendaknya memperhatikan beberapa prinsip layanan bimbingan konseling, yaitu adalah bimbingan konseling berhubungan dengan sikap perilaku individu peserta didik. Maka perlu diperhatikan bahwa hal ini adalah hal yang tidak mudah. Yang kedua itu adalah perlu dikenal dan dipahami perbedaan individu agar lebih mudah dalam membimbing. Yang ketiga adalah bimbingan itu adalah suatu proses membutuhkan membantu individu atau peserta didik untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, materi yang keenam itu adalah asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, pengertian asas bimbingan konseling. Nah, berbicara tentang asas adalah pelayanan dan konseling sebagai pekerjaan profesional yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisiensi dan efektivitas proses dan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggara dalam asas-asasnya. Nah, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebaliknya asas-asas yang diabaikan atau dilanggar, justru dikhawatirkan kegiatan layanan bimbingan dan konseling ini berlawanan dengan tujuan awal atau tidak bisa berhasil. Nah, macam-macam asas bimbingan konseling itu, yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan. Nah, dari berbagai asas ini sangat penting dalam bimbingan dan konseling, sehingga macam-macam asas ini harus terpenuhi dengan baik agar tujuan mudah juga tercapai. Nah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.